Cuma ngasih tahu informasi aja. Kalian tahu nggak yang namanya Markus? Kalian tahu nggak? Markus, tahu nggak guys? Ada tahu nggak yang namanya Markus? Kita ngobrol-ngobrol ini aja, ngobrol-ngobrol edukasi tentang permarkusan. Tahu nggak guys? Markus, coba gitu. Siapa yang tahu Markus itu apa? Ini informasi ini buat kalian. Boker siapa? Oh, jangan gitu. Boker itu AS guys, nah ya AS. Bukan, Markus kok hewan. Markus tuh bukan hewan. Markus itu adalah maklar kasus. Ya, apa itu maklar kasus? Itu ada yang tahu tuh. Tadi Nepos maklar kasus, bukan Doktif yang ngomong ya. Jadi gini, maklar kasus. AS ya, Amerika Serikat, USA itu Amerika Serikat, cinta ya, United States of America itu USA ya. Kalau AS itu bukan, AS itu bokir gitu ya. Oke, tadi sampai mana sih guys? Fokus dulu lah, kita fokus di satu ini dulu kok, ini Markus maklar kasus. Jadi gini guys, Markus itu kalau Doktif aja ya misalnya nih ya, misal atau stafnya Doktif aja misalnya nih, staf Doktif ada pengen ngelaporin orang, misal nih ya, pengen ngelaporin orang atau dilaporkan. Nanti stafnya Doktif ngubungin Doktif, misalnya Doktif Markus ya, Doktifnya ini Markusnya nih, Doktif nih misal ya, Doktif ini Markus maklar kasus. Sini dong, namanya dia Doktif samarin ya, misalnya Mawar gitu. Mawar, sini, kasih duit ke Doktif, nanti Doktif beresin urusan kamu di Mpok Lela. Misal gitu, itu namanya Markus guys ya. Jadi Doktif tuh misalnya nih Markus, Doktif minta duit sama si Mawar ini untuk membantu membereskan masalahnya Mawar ini di Mpok Lela. Jadi nanti Doktif gitu yang membagikan ke oknum-oknum Mpok Lela gitu ya, itu namanya Markus ya. Ini Doktif bilangnya oknum-oknum Mpok Lela ya, bukan Mpok Lela yang bener ya gitu. Nah oknum bener, oknum-oknum Mpok Lela tuh itu kasih tahu ya. Jadi itulah Markus. Udah paham ya guys sampai di sini ya, Markus maklar kasus. Udah paham ya di sini ya. Nah, Doktif mendengar selentingan. Ini hanya kabar burung ya. Jadi kalau Nepos jangan kebakar ya. Jangan kebakar, santai aja kalau ngadepin Doktif itu, santai aja ya. Santai, slay gitu ya. Doktif mah santai. Mendengarkan selentingan yang kabar burung itu kan belum tentu bener ya. Kabar burung itu Nepos itu adalah Markus. Jadi kalau punya masalah kasih aja nanti ke Nepos, nanti Nepos yang beresin. Gitu. Nepos nanti yang ngeplotin tuh ke para oknum-oknum ini, Mpok Lela. Gitu, ya kan? Tadi ada yang ketemu, hai sayang. Kok nggak nyapa sih? Nyapa dong, Doktif itu senang disapa ya. Tadi ketemu di mana? Nah, abis gitu terus sekarang Doktif kasih ya fotonya ya, dugaannya loh ya, ini dugaan loh Nepos, jangan panas loh ya. Ini hanya kabar burung. Kabar burung itu kabar burung itu apa ya? Coba dijelaskan Mawar. Kabar burung itu yang belum pasti ya dok? Kabar burung itu selentingan, gosip yang belum tentu jelas gitu maksudnya. Jadi belum tentu bener loh ya, belum tentu bener. Iya kan? Oke. Nepos itu siapa? Udah pada tahu nanti di sini, oke? Dijawab ya nanti teman-teman ya. Dokter kasih ya ini ya. Eng. Coba sebentar. Nanti dokter dilaporin. Kenapa dilaporin? Emang siapa Nepos? Nepos tuh nenek menopos. Siapa? Ini sebentar ya, nanti tunjukin nih. Oke. Sip, minggir. Guys, itu tulisan dari siapa tuh? Kelihatan nggak tuh? Udah dibaca tuh. Ada yang tahu nggak? DR siapa itu guys? Ini tulisan dia sendiri ya. Jadi bukan Doktif yang menyebarkan. Ini tulisan dia sendiri di Insta ya. Sampai titik. Jadi khasnya dari Gelomboran Sirkus itu kalau misalnya dia nulis Insta itu titik gitu ya. Ini juga begitu. Ini apa nih? Dari siapa nih? Kamu sendiri yang nulis ya. Tuh. Nah, oke. Dia nulis tuh. Ke siapa nih guys? Tuh tulisannya siapa nih? Nah, ini ya. Tahu ya? Fitri Karlina ya bener. Fitri Karlina ya. Jadi dia dia mengepost Fitri Karlina. Oke. Kak Fit, sampai ketemu di Polrestabes Medan minggu depan ya. Terima kasih selalu dampingi kami. Tolong Mawar, kepalanya menutupi kau. Terima kasih selalu dampingi kami semua untuk menyuarakan kebenaran kakakku. Kakak. Kakak loh ini Kak Fit ini.
Fitri Salhuteru @FS Salhuteru, demi kedamaian dunia maya. Sampai jumpa dok, gitu ya? Kakak loh. Bener gak sih kamu Markus? Bener gak sih dokter nanya loh? Soalnya kok ada begini nih, aneh nih. Sampai ketemu di Polrestabes Medan minggu depan. Udah ada aja deh. Kenapa emangnya minggu depan di Medan? Terus, nah ini serem ini. Tolong sebelah ini. Ya ini lucu nih guys. Siapa ini? Jemput paksa aja bang. Bagus. Kalau sementara live dijemput paksa. Oh, satunya lagi tulisannya. Secepatnya ya bang di kerangkeng daripada ngefitnah sana sini. Kerjanya apa-apa mengatasnamakan masyarakat Indonesia. Kalian itu jangan memperjelas dong kelakuannya. Tambah diperjelas pula. Tuh lihat, Dokti mau tanya. Jemput paksa aja bang. Ini abang siapa? Abang yang ada di mana? Abang Oknum Pok Lela? Abang Gideon sebagai Kapolres Tabes Medan? Nggak mungkin. Abang Gideon nggak tahu menahu soal ini. Ya, Abang Gideon sebagai Bapak Kapolres Tabes Medan nggak akan mungkin mau ngurusin beginian. Jemput paksa aja bang. Kamu suruh-suruh nggak mungkin. Ya. Gitu. Terus ini yang dimaksud abang siapa nih? Doti mau tanya, abang siapa? Pak Gideon, Bang Gideon. Hai Bang Gideon, Pak Kapolres Medan. Doti mau tanya, ini siapa sih yang dimaksud Bang Gideon? Karena ini Doktif heran ini, jemput paksa aja. Nah, yang bisa jemput paksa itu kan Pok Lela, Bang Gideon. Nah, jadi ini siapa yang dimaksud oleh mereka? Ini jelas banget ya, ini. Abang bakso katanya. Abang bakso, ya benar. Aduh ya Allah. Abangnya Pok Lela. Makanya kan bingung. Yang terus secepatnya bang di kerangkeng daripada ngefitnah sana sini. Apa yang difitnah? Kamu justiper gitu. Yang ngefitnah kalau kamu justiper kan buktinya banyak. Emang bener kamu justiper skincare dari Bangkok. Idih, kenapa sih? Kok masih aja jejak digital itu ada? Itu bukan fitnah, itu fakta. Gitu. Markus tuh makelar kasus. Jadi yang bantu nyelesain kasus di Pok Lela. Jadi nanti ngeplot begini cuan ke oknum-oknum Pok Lela. Iya dokter nanti jelasin kalian deh, pinter ya. Supaya kalian tuh cerdas gitu ya. Gitu guys. Iya Bang Syomai. Jadi gitu ya guys. Mungkin ada yang mau ngerekam. Ini jelas banget ya. Doti mau tanya Pak Gideon, Pak Kapolres Medan, jemput paksa bang gitu. Bagus kalau sementara live dijemput paksa. Kira-kira siapa Bang Gideon? Kan Doktif tuntutannya di bawah 1 tahun ya. Itu kan nggak bisa ditahan Bang Gideon. Ini kenapa bisa nulis begini? Ini abang siapa? Abang tukang bakso. Apa gimana lagunya? Mari sini. Aku Mau beli gitu ya. Jangan. Jadi jangan bilang nyuruh-nyuruh abang bakso nyuruh jemput paksa Doktif. Ya, jangan. Ya, kenapa? Karena yang namanya Pak Gideon sebagai Kapolres Tabes Medan nggak mungkin beliau melakukan tindakan yang membahayakan profesi beliau sendiri, jabatan beliau sendiri. Nggak mungkin. Oke. Laporan Doktif gimana katanya? Adirannya laporan Doktif gimana? Laporan Doktif jalan sayang, tetap jalan. Cuman karena tersangkanya banyak gerombolan jadi memang agak lama ya. Karena jangan sampai ada celah guys. Gitu, jangan sampai ada celah supaya mereka begini-begini kan, tahu kan maksudnya begini-begini. Gitu. Jadi telak. Pelan-pelan tapi telak kalau Doktif. Dok saya Dok saya baru coba produk skincare Doktif, baru pakai sekitar 4 minggu udah mulai pudar bekas. Thank you, alhamdulillah ya Allah, makasih gitu ya. Oke. Jadi Doktif cuma mau kasih tahu itu aja, udah pada paham kan? Yang namanya Markus adalah makelar kasus, ya. Nah, siapa maklar kasus? Tolong mawar pinggir sebentar, Doktif tidak tahu, ya. Doktif tidak menuduh siapapun. Tapi yang Doktif bingung, kenapa kok ini ada Kak Fit sampai ketemu di Polrestabes Medan minggu depan ya. Terima kasih selalu dampingi kami semua menyuarakan kebenaran kakakku. Kakak. Jadi di sidangnya penista agama Sahrul kamu datang bukannya ya? Iya. Terus di ini juga kamu nimbrung lagi
Emang siapa Nepos? Apa urusannya? Kamu kok mendampingi seorang Justiper ini? Gitu ya. Oke? Tuh, udah ya, udah pada paham ya. Makanya kalian, siapa itu? Apakah benar bahwa selama ini Nepos itu diduga makelar kasus? Apakah benar? Kembali ke masyarakat ya. Jadi masyarakat bisa berpikir sendiri. Terus juga masalah skincare yang dia bilang itu gak ngejual, Dokter Sinting itu cuman ngasih tahu aja gitu kan kalau dia bakalan ngejual. Tapi kan kamu tawarin siapa yang mau. Gitu kan di medsos kamu, padahal kamu itu menormalkan penjual skincare yang overclaim. Ya Nepos, betul nggak? Jadi Nepos ini guys, dia menormalkan skincare yang overclaim itu biasa, itu nggak melanggar hukum. Kamu sendiri begitu. Jangan-jangan kamu nanti jualan skincare yang overclaim karena biasa itu. Masyarakat lagi yang kena. No. Lakukan cancel culture ya guys ya. Ini udah jelas pembela penista agama. Terus diduga Nepos ini Markus. Gitu ya. Oke? Walid nak Nepos boleh kata itu. Kenapa? Walid nak Nepos boleh kata. Walid, maksudnya Dokter belum pernah nonton Walid Oh loh. belum pernah ya dokter. Belum, ya? Dokter kan gak sempet. Kemarin kan ke Dubai, ke Mekah, ke umroh. Oh, iya. Ya kan? Laporan Dokter soal Justiper. Insya Allah lancar guys. Karena kalau Justiper itu ancaman hukumannya 12 tahun. Nah itu kalau dijemput paksa bisa. Kamu kan kita belajar hukum ya? Ya. Siapa namanya Tungkir? Ya. Oh iya, ada lagi si Pak Anus. Pak Anus juga katanya bilangnya Dokter ditahan ya, harusnya ditahan gitu ya. Pak Anus ini sebenarnya lawyer apa tukang cilok? Terus nanya, gak apa-apa biarin aja, buzzer bagus nanti naikin algoritma. Justiper bukan kriminal katanya dok. Justiper bukan kriminal guys, jelas-jelas undang-undangnya udah ada. Ya biarin aja, gak usah diladenin, ngapain diladenin? Ya kan biarin masuk, biar bagus algoritmanya naik gitu guys ya. Dokter mah udah mental begitu naik. Komennya sama terus nih. Jadi apa tadi? Tadi dokternya tadi ngomongnya apa tadi? Oh iya Pak Anus, ya kan? Pak Anus itu sebenarnya lawyer atau tukang cilok ya? Ancamannya Doktif itu di bawah 1 tahun Pak Anus. Bagaimana bisa ditahan? Sedangkan Bapak itu bilang laporkan saja kalau emang Justiper, laporkan aja kalau memang melanggar. Pak jangan gitu napa Pak Anus? Pak Anus ini namanya mendorong kliennya Bapak masuk ke jurang loh. Udah jelas banget Justiper loh Pak Anus. Makanya Doktif tuh kadang-kadang bingung Pak Anus tuh lawyer apa tukang cilok. Kakak ngerti hukum. Kan nggak mungkin ya sekolahnya sampai di gerbang doang, kan nggak mungkin. Ya, Doktif aja tahu kalau ancaman hukumnya di atas 5 tahun tuh bisa ditahan. Kalau ancamannya cuma setahun, nggak bisa ditahan, apalagi jemput paksa. Aduh, kenapa sih ini? Ada Pasti lagi sekolahnya yang depan gerbang ini pasti. Dokter tukang hina kata gitu. Iya, kenapa? Siapa dokter tukang hina? Oh iya, emang mereka tukang hina. Si Justiper itu kan dokter. Emang itu sudah terhina karena dia memasukkan barang-barang yang tidak legal, jadi ilegal. Itu jelas terhina. Gitu ya. Terus yang dokter yang overprice, overclaim itu juga terhina. Jadi memang wajar sih mereka emang terhina gitu. Ya. Dia belajar hukum bareng Doktif aja, sekolahnya bener, dia mah sekolahnya di gerbang tukang cilok. Gitu. Masuk lagi. Gitu ya. Baru datang umroh. Iya emang kenapa datang umroh? Malah semangat membongkar kejahatan kalian. Semangat. Istilahnya dicas Doktifnya. Teruskan. Kan Doktif sudah bilang kalau apa yang Doktif sampaikan buruk, yang Doktif sampaikan adalah suatu kebohongan, hoax, Doktif nggak akan selamat sampai di Indonesia. Dan detik ini Doktif ada di klinik dan Doktif ada di Indonesia. Emang kenapa kalian bujer-bujer ini cari duit dari uang receh gitu ya? Atau kalian penjual krem abal-abal gitu? Terus ada lagi itu yang namanya Bogota ya, Bogota krim dirilis sama Badan POM. Ya, udah jelas berbahaya tuh, ada tuh. Coba di mana itu? Bogota krim tuh ada tuh. Bogota krim. Udah dirilis sama Badan POM itu. Malah ownernya bisa marah-marah sama Mbak Nul. Krim abal-abal itu, musuh krim abal-abal. Aneh deh kalian itu. Oh iya. Kalian tuh aneh deh penjual-penjual skincare ebol-ebol. Udah yang ngerilis tuh Badan POM loh. Jadi jangan ngeyel. Gitu. Kalau kalian mau somasi aja Badan POM. Ya, bukan somasi orang yang melakukan penyebaran berita dari rilisan dari Badan POM. Paham nggak? Malah Mbak Nul yang dikejar. Ngapain? Ngejarin Dokter aja, nanti Dokter post loh. Dokter posting.
krem dari yang dirilis sama Badan POM Bogota itu dan kawan-kawan. Gimana coba? Berani nggak sama Doktif ngomongnya? Gitu ya. Oke, guys ya, Doktif sudah kasih tahu ini ya. Kalau kalian mau screenshot boleh, tolong diturunin, tolong Mawar. Kalau Mawar yang ini aman guys, nggak dipanggil. Kalau yang Mawar satunya lagi udah dipanggil, tapi nggak tahu datang apa enggaknya, jadwalnya kapan ya. Untuk ART Rose Upik Abu dari DRL. Jelas banget Doktif ya. Upik Abu dari DRL. Kamu datang ya, kan udah dipanggil suratnya dari Polda Metro Jaya. Empok Lela udah manggil ya. Udah masih keluar-keluar gak kamu? Oke. Udah pada difoto gak guys tuh? Kelihatan ya. Ayo screenshot guys. Screenshot. Sama satunya lagi. Ini abang tukang bakso. Mari sini. Doktif mau beli. Gitu ya. Doktif live tanggal 25 nih. Kalau mau jemput paksa Doktif live ya. Tanggal 25. Abang tanggal 25 ya. Mau live Doktif, jemput paksa ya Doktifnya ya. Tuh jelas banget tanggal 25. Lokasinya udah tahu dong, Pok Lela ya. Gitu. Terus minggir. Nah, ini biar di screenshot sama mereka tuh. Kan? Soalnya aneh ini. Muniolor, itu pasti ya temannya Doktif Muniolor. Muniolor itu adalah semboyan pada saat kita terjun ke zaman COVID 2020 itu Doktif punya tim. Namanya Muniolor gitu. Ada aja itu. Doktif kangen sama kalian semua. Berani pasang badan ya ngadepin pasien-pasien COVID gitu. Oke. Jadi apalagi ya tadi tuh ada yang disampaikan lagi loh. Lupa saking banyaknya. Ya. Apa ya guys ya? Ada tadi yang mau Doktif sampaikan lagi. Apa dong? Lupa. Pokoknya tadi live ini sudah ya, Doktif udah sampaikan live. Terus untuk Pak Anus juga ya, Pak Anus belajar yang bener lawyer. Jangan jadi ini Pak Anus. Jangan jadi tukang cilok, gak ngerti namanya ditahan tuh kapan. Gitu ya. Udah gitu aja ya guys ya. Untuk sementara infonya yang Doktif inget itu aja. Terus nanti Doktif bakalan bikin konten untuk krem ebol-ebol yang sudah dirilis oleh Badan POM. Salah satunya adalah brand dari Bogota ya. Jadi untuk ownernya jangan somasi sana sini ya. Kalau mau somasi Doktif aja, nanti Doktif rilisin loh yang dari Badan POM. Jadi nanti Doktif yang disomasi ya. Kalau kamu nggak berani somasi Badan POM, somasi Doktif aja ya. Jangan somasi orang-orang di sekitarnya Doktif atau teman-temannya Doktif ya. Oke? Gitu, maju terus pantangmu. Jelas sayang, jelas. Kalau Doktif, makanya Doktif tantangin. Udah jangan kebanyakan cocot ya, Kir ya, Bokir ya, jangan kebanyakan cocot, oke? Love you katanya Dok. Love you too ya, jangan kebanyakan cocot, oke? Ini Doktif live tanggal 25 dari jam 9 ya. Suruh abang tukang bakso jemput Doktif ya, sambil bawa bakso ya, sebaskom. Jadi biar kita bisa makan bakso rame-rame. Mukbang kita ya. Lalu kan Doktif di mana? Gitu. Dok, Bogota masih jualan. Iya makanya, tapi kan ada beberapa kan produknya yang di apa namanya itu, yang udah dirilis. Nah itu guys, kasus persekusi. Oh iya, tadi juga ada pasiennya Doktif guys, itu jerawatnya parah banget. Bisa nggak fotonya dikasih tahu? Mana tadi foto yang dikasih ke? Foto nggak apa-apa emang dia. Gitu ya. Hari ini ya, barusan ya. Yang tadi yang barusan. Yang aslinya yang sebelum pada saat itu datang. Jadi guys, pasien Doktif ini ya tinggal di klinika Doktif, area klinika Doktif ya. Dia parah banget breakout. Kasihan banget ya pokoknya, udah hilang kepedeannya. Nanti Doktif tunjukin ya. Cewek apa yang Cewek aja. Yang cewek mah ada juga. Mana? Oke ya, Doktif tunjukin nih. Asli ya, pasien asli ya. Doktif nggak pernah pakai editan, pasien asli, oke? Yang aslinya dari pinggir yang parah. Nah, ini ya kayak kelihatan nggak? Ini gimana ya, matiin dulu dah. Nah udah ya, ini. Oke ya. Kok nggak kelihatan sih? Tuh guys, kelihatan ya, kasihan banget loh ini. Oke? Bentar ya, tunjukin ya. Tuh ya. Ini breakout ya guys, tuh. Dia breakout parah tuh. Kayaknya agak jauh Dok. Gak kelihatan, ada lampu no. Ini nah. Oh iya. Ini kayak jelas gak sih? Kelihatan ya tuh, kasihan banget. Makanya kasihan banget, dia udah gak pede tuh. Kan kasihan banget guys, gitu ya.
penggunaan krem-krem yang dijual secara bebas di e-commerce. Nah, oke. Kasihan banget. Ini kalian pasti sering ngelihat anak ini, dia sering FYP kok. Iya. Dia sering banget. Jadi Doktif itu kayaknya di-tag oleh kalian. Di-tag oleh kalian. Terus habis gitu akhirnya Doktif hubungin guys. Oke, dan teralat guys, bukan sulap, bukan sihir. 2 minggu ya sama Doktif sudah begini guys. Oke. Mana ini? Oke. Much better. Oke. Terus kalau dari pinggirnya kita lihat ya. Tuh guys, sudah hilang. Seneng ya lihatnya? Tuh ya, jadi dia seneng banget. Alhamdulillah udah pede. Alhamdulillah ya Allah ya. Tadinya Tuh. dia Udah gak pede, dia nangis-nangis tuh. Sambil nangis-nangis Gak pasti. bisa tidur. Bisa tidur ya. Tuh. Jadi dibully juga sama teman-temannya. Tuh ya kan? Jelas banget tuh. Tuh jelas banget loh guys tadi. Yang aslinya dari begini gimana tadi? Yang aslinya dari begini. Lihat ya, tuh. Ya kan? Tuh lihat kan? Tuh breakout. Tuh breakout parah. 2 minggu kemudian udah jadi begini, oke? Tuh, oke guys ya. Tuh, oke, nggak bisa guys. Ini ya harus dengan minum dan racikan, nggak boleh. Jadi emang ini harus ada obatnya, jadi nggak mungkin. Jadi kalau misalnya dokter bilang, oh itu cuma pakai Acne Glow Serum, gedabrus, bohong dokternya, ya nggak bisa. Oke, jadi seperti itu tidak dengan skincare OTC, nggak mungkin guys. Tapi kan kasihan, budgetnya gede, ya kan. Meskipun ya akhirnya dokter bilang kasihan ya udah nggak usah, dokter subsidi silang. Jadi memang dokter nggak ngecas, nggak apa namanya, nggak boleh ngomong gitu ntar kena itu lagi, free of charge gitu ya, gimana ya, pokoknya nggak boleh ngomong itu, ntar kena pelanggaran pula antar payah, karena kasihan. Jadi dokter itu di klinik ya, dokter itu juga begitu guys, gitu. Jadi dokter ini ngelihat kalau misalnya ekonominya kayak begitu kan kasihan, gitu. Konsultasi juga nggak pernah bayar, dokter itu nggak pernah minta uang untuk konsultasi guys. Jadi kalau ada pasien datang ke sini sakit, itu dokter cuma tulis resep, udah pulang pasiennya, selesai. Gitu, dokter nggak ngecas, gitu ya. Itu dokter, gitu. Karena kan dokter, gitu ya, makanya gak ngomong lagi deh. Takut kena pelanggaran ntar. Tapi kan kalau dokter ngomongnya cepet ya, jadi kan robotnya agak-agak budek gitu gimana, jadi nggak denger gitu. Gitu, robotnya agak-agak budek. Serum gue tuh dipakai malam boleh, pagi sama malam. Kayak tadi flag, tadi dokter agak-agak kusem, dokter pakainya suruhnya serumnya dipakai pagi sama malam. Gitu. Oke, ya udah ya guys ya. Nanti kalau ada informasi dokter yang dokter kasih itu adalah fakta dengan data. Jadi kasih yang tadi lagi yang si abang tukang bakso. Mana si abang tukang bakso? Abang tukang bakso ya. Nah gitu. Jadi kalau misalnya nanti dia marah, dia bilang itu fitnah, dokter itu fitnah. Ini tulisan kamu sendiri ya, Kir. Tulisan kamu sendiri loh, Kir, yang kamu post ya. Di Insta ini kamu post sendiri, jadi kamu nggak bisa ngeles. Ya, terus dokter juga penasaran, bener gak sih kabar burung kalau Nepos itu adalah Markus gitulah, di beberapa kantor Mpok Lela, salah satunya di Jakarta Selatan gitu. Bener gak sih? Perasaan kok Jakarta Selatan gak terima Markus deh. Bener gak? Masa sih Nepos Markusnya di Jakarta Selatan? Enggak ya? Enggak, dokter gak yakin. Jadi dokter yakin Mpok Lela lurus, lempeng, Mpok Lela tidak tergoda. Kasus ini udah cukup viral, persekusi udah cukup viral, semua jutaan masyarakat melihat. Begitupun dengan Justiper, jejaknya semuanya sudah terpampang nyata, ya. Jadi nggak bisa ngeles lagi. Jadi dokter yakin Mpok Lela pasti akan menjalankan tugasnya secara tegak lurus. Safe and health dok. Ya, oke. Tanyain. Bonek bodoh nekat. Dokter bukan bodoh nekat, kok nekat doang. Ini semua datanya ada guys. Jadi dokter itu kasih data gitu loh. Ini dia minta abang jemput paksa aja bang. Nah ini abang siapa yang bisa jemput paksa dokter? Itu cuma Mpok Lela. Berarti ada apa ini? Nah, Propam dong yang kerja. Oke Pak Propam, Mabes Polri. Dokter itu sebenarnya nggak mau loh ngelapor ke Propam gitu, karena kan nanti kan bakalan merembet kemana-mana. Tapi kalau kayak begini gimana ceritanya ini? Jemput paksa aja bang tut. Ada kan lagu bang tut? Oh gimana? Ya itu deh.
Aduh. Doktif udah bercanda aja ya kan. Ada lagunya kan Bang Bangtut. Ini sama nih Bang Bangtut. Abang tukang bakso Bang Buzzer Bangtut. ya, Beb? Iya. Alah biarin aja. Tapi bagus, Buzzer tuh bagus masuk, Allah biarin selalu aja. melindungi Doktif katanya. Amin gitu. Iya, makanya nanti kepada Pak Listio Prabowo, Pak ini Pak maksudnya apa Pak Abang ini Pak? Ini anak buah Bapak loh, anak buah Bapak yang bisa jemput paksa. Gitu. Emangnya Doktif itu DRL ya yang dulu dijemput paksa ya? Kan Doktif bukan DRL. Oh iya, ada baru inget kan? Baru inget kan gitu. Guys, untuk panggilan DRL, Doktif mohon ya, datang ya DRL ya. Mau nggak guys disebutin tanggal panggilannya, mau nggak? Boleh nggak? Hah? Minggu ini ya, minggu Apalagi ini kan berarti Doktif. minggu ini kan kalian inget nggak dulu gerombolannya mereka itu kalau mau ngegiring opini ke Doktif katanya gini, kalau dipanggil Empok Lela di hari Jumat itu berarti ada apa, langsung dimasukin, gitu kan? Jangan begitu ya, omongan kalian akan kembali ke diri bos kalian sendiri ya, oke? Jadi sudah Doktif kasih clue ya. Kan bener kan? Hari Jumat. PD guys. Dipanggilnya di PD. Doktif juga bingung kenapa dipanggilnya, kok lawyernya mintanya diundurnya di PD. Kenapa mintanya di PD? Mungkin karena dagangannya udah gak laku ya. Guys inget ya, cancel culture. Udah, biarkan DRL ini harus mengikuti proses hukum yang benar. Ya, harus bertanggung jawab dengan semua yang sudah dilakukan. Ya, jadi PD beliau insya Allah nggak jualan. Kalaupun mau jualan mungkin akan dijualan di Empok Lela PMJ. Ya. Oke ya. Gitu doang guys informasinya. Terus untuk ada sih informasinya tapi nanti tanggal 25 ya. Tanggal 25 Doktif live. Ambiarin produk-produk yang seperti biasanya kan macem-macem tuh. Yang ada di etalasenya Doktif bakalan ambiarin semuanya termasuk produknya Doktif. Ya, Doktif bakalan ambiarin tapi cuma sebentar aja ya guys. Paling cuman 4 jam atau 5 jam doang gitu ya. Buat kalian yang sudah nyetok nggak usah belanja lagi ya, jangan FOMO, simpan uang kalian dengan baik ya. Oke. Jangan terbawa nafsu. Oh ini nih kelihatannya ini FOMO. Setia dengan skincare yang udah kalian cocok di kulit kalian. Oke, jangan pindah-pindah. Jam berapa katanya Dok? Jam 9 insya Allah guys. Jam 9. Oke. Nyimak tapi nggak tahu itu Empok Lela. Guys, kalau ngomong Empok Lisi itu nanti kena ya, kena pelanggaran. Tapi kalau Empok Lela itu nggak kenapa-napa. Tapi kalau ngomongnya Empok Lisi itu kena nanti guys, pelanggaran gitu ya. Oke, tapi kalau Doktif ngomongnya cepet jadi robotnya agak-agak budek nggak apa-apa. Tapi ngomongnya harus cepet Empok Lisi gitu ya. Oke guys ya. Doktif pamit duluan dan Doktif juga sampaikan pesan untuk DRL. Jangan ada panggung sandiwara lagi. Oke, jangan ada panggung sandiwara lagi. Kenapa? Karena kita semua sudah tahu. Badan POM sudah rilis, ya. Penyidik juga sudah pegang semua buktinya. Jangan ada sandiwara lagi. Untuk istrinya DRL, terima kasih kamu sudah bersedia mendatangi kemarin. Ya, terima kasih. Doktif ucapkan apresiasi kepada DRE. Ya benar DRE. Ya benar DRE. Ya benar kan DRE kan? DRE yang sudah mendatangi panggilan dari penyidik PMJ. Ya, terima kasih. Mantap. Oke. Cuman yang Doktif sesalkan ada dugaannya ada ketidakjujuran di situ. Ya, DRE, tapi Doktif bisa maklum karena kamu hanya sebagai seorang istri. Doktif nggak tega kalau ngelaporin kamu juga. Ya, nggak tega. Oke, karena kamu masih punya anak, kamu harus ngurusin anak juga. Padahal sih sebenarnya juga bisa, karena kan uangnya masuk ke kamu, bener nggak DRE? Ya kan? Uangnya masuk ke kamu, rekeningnya atas nama DRE. Kumaha? Ya mah kok bisa nggak tahu DRE? Ya, jangan ada lagi main drama, jangan ada lagi main episode drama Karput edisi kedua. Kalau sama Doktif nggak bisa main-main. Ya, kalau sama Karput beliau itu mudah memaafkan, tapi akhirnya yang terjadi dibully seluruh Indonesia. Ya, padahal faktanya bukan seperti itu. Kalau sama Doktif lawan kamu. Ya, apalagi kalau agama dipermainkan. Doktif akan lawan kamu sampai kamu ketahuan kamu mempermainkan agamanya Doktif. Itu sudah janjinya Doktif di depan Ka'bah.
Ya, jadi Doktif karakternya beda banget sama Karput. Karput kelihatannya keras guys, tapi dia mudah memaafkan. Doktif memaafkan tapi hukum tetap berjalan. Nggak bisa. Hak-hak kalian harus dikembalikan. Hak-hak uang yang kalian buang untuk membeli produk yang nggak ada tomat putihnya, itu harus dia pertanggungjawabkan. Doktif nggak akan diem. Gitu. Oke? Oke guys, ya Doktif harus pulang. Staff yang juga harus apa sih kalau DRE istrinya Tungkir. Ya Tungkir mah kagak punya bini guys. Tungkir mah kagak punya bini gitu. Boker itu nggak bisa punya bini guys. Pada paham gak sih kalian itu? Masa sih harus dijelasin gitu aja? Ini kalian udah Mancing. jangan mancing gitu ya. Jangan. Udahlah. Aduh, ada yang komen Boker juga. itu ya boker itu nggak iso guys. Serasa kawin boker itu gono ya. Nggak punya bini. Komen tuh, lihat tuh. Kenapa? Udah pada ketahuan. Udah ya, jangan mancing-mancing deh kalian ini ya. Jadi kalau siapa tadi DRE itu istrinya dari DRL gitu ya. Oke, istri DRL. Kok hilang-hilang sih fotoku? Ganti aja ini mah nggak usah. Ini sudah ini merusak pemandangan aja ini. Balik ini gimana sih ini? Udah nggak usah. Gimana cara tadi hilangin ya? Gini kan? Dah. Oke. Jadi DRE itu bini dari DRL yang sudah mendatangi PMJ dan memberikan keterangan. Oke, terima kasih. Pokoknya Doktif ucapkan terima kasih karena dari kemarin ditungguin gak datang-datang ya. Oke, nanti kita tunggu ya di akhir minggu ini. Untuk para jurnalis silakan ditunggu ya. Apakah DRL akan mendatangi PMJ, akan mempertanggungjawabkan dan akan melakukan BAP gitu ya. Kita lihat. Untuk DRL, ingat pesannya Doktif ya, ingat pesannya Doktif. Jangan lagi kamu menggiring opini, jangan lagi kamu ikut-ikutan komentar soal masalah si Sahrul. Dia ikutan komentar loh, tau gak? Emang ya? Terus ikutan komentar di kasusnya Sahrul, dia bilang, setahu saya itu kalau tidak menyebutkan nama dan bla-blanya itu tidak bisa. Lu sendiri ngelaporin Doktif, itu apa? Iya. Heran ya aku tuh sama DRL ini sebenarnya sehat nggak sih gitu loh. Sehat nggak sih? Kalau nggak sehat, ayo berobat. Kalau perlu sama Doktif, yuk Doktif ajakin, yuk kita berobat pemeriksaan. Kalau gitu. Ya, oke. Heran Doktif, kamu itu nggak usah komentar bisa nggak sih? Ini kok gila engagement banget jadi orang. Ya udah nggak usah komentar apapun, apalagi ngomentari si masalah Sahrul. Udah. Ya kau juga ikut campur falak hati buzzer jok. Ngapain buzzer disebut-sebutin, biarin aja. Dia naik nanti. Dia mah numpang pansos sama Doktif, nggak usah disebutin. Yang kita sebutin itu non buzzer gitu, non bujer. Gitu, ya kan? Gitu. Terus lucu lagi si DRL ngepost postingan dari anak buahnya sendiri. Itu kan otaknya gimana coba? Doktif bingung itu DRL. Kamu kalau mau ngepost ya, jangan postingan dari staf kamu sendiri. Bisa nggak? Gitu, staf dari bujur yang lain. Jadi agak cerdas gitu loh ya. Jadi kalau membuat suatu siasat itu yang cerdas. Jangan mengepost dari Benjamin Button ya, yang diduga itu adalah punyanya siapa akunnya? Hans Pranata. Hans Pranata adalah asisten dari DRL yang nemenin pada saat masuk Shell. Paham nggak? Udah Benjamin Button, tiarap ya. Kamu Doktif tunjuk-tunjuk di badan POM, inget nggak? Kok kayak curut? Ya, di depannya Doktif kayak curut. Oke? Jadi gak usah. Nanti kita ketemu, oke? Kita ketemu di persidangan ya. Doktif mau lihat kamu gimana kamu. Terus bos kamu digituin sama Doktif gimana? Kan bos kamu juga Doktif tunjuk-tunjuk di kantor badan POM. Selonongan masuk ruangannya Doktif, selonongan, nggak pakai aturan, nggak ada etika kalian itu berdua itu antara DRL sama si Buton satu itu. Gak ada etika guys. Masuk ke ruangannya Doktif sampai yang orang badan POM, satpam badan POM itu sampai berusaha menghadang gitu, sampai Doktif tunjuk-tunjuk gitu, tapi kayak curut, tau gak guys, kayak curut kok di depannya Doktif. Jadi Doktif ya, Doktif tuh antara aslinya ya sama yang di konten sama gak? Sama aja. Sama. Tapi yang Doktif hadapin itu pada saat di persidangan, bukan seperti ini, di persekusi Doktif ngelawan, gak akan kepancing. Malah Doktif seneng, kenapa? Karena kalian masuk semua ke jebakannya Doktif. Ya, gampang. Jadi masukin si panda tuh hewan pemakan bambu. Itu kan susah banget nyari celahnya dia. Gimana caranya nih Doktif? Ya Allah, gimana caranya nih dia bisa masuk? Alhamdulillah dia datang guys. Dia datang menyerahkan kepalanya kan. Alhamdulillah. Jadi ya Allah, akhirnya kau kabulkan doa hamba, mereka datang ya Allah. Alhamdulillah.
Terima kasih ya, hewan pemakan bambu. Terima kasih atas kedatangan kamu di persekusi itu. Jadi Doktif lebih gampang ya melaporkan kamu atas apa? Betul. Pencemaran nama baik, terus atas pelecehan seksual, ya perbuatan tidak menyenangkan.